Shalom. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa bagi kita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia Allah yang baik, bukan saja karena apa yang Dia buat, tetapi bahkan untuk apa yang Dia tidak buat bagi kita. Karena Tuhan tidak akan pernah berubah hanya karena penilaian kita tentang Dia. Karena seperti Ibu Ros tadi yang katakan, hidup bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang Tuhan. Oke, saya bersyukur kita boleh berkumpul pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Tetap percaya bahwa Tuhan juga hadir dimanapun engkau ada hari ini, ketika engkau datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Nah, puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan dari apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Kita akan terus belajar tentang yang namanya bertekun di dalam persekutuan. Slide saya mungkin boleh ditampilkan. Nah, saya berdoa, saya berharap sepanjang minggu ini Bapak Ibu sudah merenungkan pertanyaan terakhir dari apa yang saya sampaikan minggu lalu. Langsung saja di slide yang ke-11, yaitu bagaimana dengan rumah Bapak Ibu, bagaimana dengan komsel Bapak Ibu. Kenapa agak berdengung ya suara saya? Saya percaya setiap kita menemukan satu kebenaran, dan saya berdoa kebenaran itu memerdekakan hidup kita. Amin. Mulai saja langsung slide saya yang ke-11 dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan keluarga atau komsel atau gereja kita? Hanya sekedar menjadi tempat bersekutu atau hanya sekedar tempat berkumpul? Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan harusnya keluarga, komsel atau gereja yaitu eklesia harusnya bukan hanya sebatas menjadi tempat berkumpul seperti pasar, restoran, bioskop, ataupun hotel. Tetapi kita di dalam rumah tangga kita, di dalam komsel kita, di dalam gereja kita, harusnya ada yang namanya persekutuan. Kenapa? Karena kita sama-sama diikat. Keluarga diikat dengan yang namanya covenant, perjanjian, ada Tuhan di dalamnya. Gereja itu disatukan karena karya salib, dan setiap orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati mencurahkan darahnya menebus hidup kita, kita diberi hak menjadi anak-anak Allah, sehingga kita semua menjadi warga kerajaan Allah, kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Dan saya berdoa, sekali lagi saya berdoa, saya berharap setiap kita memahami kebenaran ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau tanpa adanya persekutuan, kenapa slide saya macet? Oke. Tanpa adanya persekutuan, maka akan muncul yang namanya perseteruan, Bapak Ibu. Kenapa rumah tangga bisa pecah, bisa ambil keputusan untuk cerai? Kenapa komsel bisa bubar? Kenapa gereja bisa pecah belah? Karena saya tahu dari apa kata firman Tuhan, karena tidak ada kuasa persekutuan di dalamnya. Hanya menjadi sebuah tempat untuk berkumpul dengan kepentingan masing-masing. Padahal kita ingat Bapak Ibu, arti persekutuan itu apa? Yaitu perhimpunan, persatuan di dalam ikatan dengan kepentingan yang sama. Kalau pasar sudah jelas saya katakan kepentingannya beda-beda. Penjual kepentingannya apa, pembeli kepentingannya apa, ada pencopet di pasar kepentingannya juga apa. Di rumah makan setiap orang yang hadir di restoran itu juga punya kepentingan yang berbeda. Ada yang memang karena lapar dia mau makan, ada yang hanya untuk gaya hidup, untuk selfie dan update status. Ada juga yang ke bioskop memang tujuannya memang mau untuk nonton, ada yang mau hanya untuk sekedar cari tempat tidur,
Atau hanya untuk main game supaya nggak diomelin mama papanya di rumah? Atau ya hanya untuk jadi tempat pacaran? Tapi sekali lagi saya berdoa, saya berharap setiap kita mengalami kebenaran ini, bahwa di dalam rumah tangga kita harus mengalami yang namanya persekutuan. Kita mempunyai sebuah ikatan di dalam Tuhan, dan kita mempunyai kepentingan yang sama. Sekali lagi seperti yang berulang-ulang dari pagi hari tadi Ibu Ros sampaikan di awal, hidup ini bukan tentang kita tapi tentang Tuhan. Kita ini semua adalah milik Tuhan. Jadi tujuan hidup kita nggak ada lain. Rumah tangga kita di BPN kita selalu ajarkan apa tujuan berumah tangga. Itu supaya melalui rumah tangga kita memuliakan Tuhan. Itu tujuan berumah tangga. Bukan supaya bahagia, bukan supaya punya keturunan, bukan. Itu bukan tujuan. Begitu juga dengan gereja, eklesia. Tujuannya apa? Sama, memberitakan perbuatan besar Tuhan. Bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kalau kita sakit berdoa disembuhkan, bukan itu tujuannya. Itu hanyalah bonusnya sebenarnya, itu adalah dampaknya. Nah, tapi saya percaya ketika kita mengalami kebenaran ini, kita akan benar-benar menjadi keluarga yang kuat, yang gak akan tergoncangkan, bahkan terpecahkan oleh apapun juga. Kita akan menjadi komsel yang gak akan pernah bubar, bahkan akan bertambah-tambah dengan jiwa baru menyebar, bermultiplikasi. Karena kalau kita belajar dari kejadian gereja mula-mula Bapak Ibu, gereja mula-mula itu menyebar karena aniaya. Bukan pecah Bapak Ibu, karena saling menganiaya. Dan ketika menyebar, mereka tetap melakukan gaya hidup, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Yaitu apa? Bertekun di dalam firman, bertekun dalam persekutuan, selalu berkumpul dan memecahkan roti. Sehingga apa? Sehingga mereka tetap bertahan dan terus meluas, dan kekristenan ada sampai hari ini. Dan saya berdoa, saya berharap kita mengerti kebenaran ini dan kita praktek. Supaya sampai kedatangan Yesus kali yang kedua, semakin luas kerajaan Allah melalui hidup kita. Amin. Paling tidak seperti ini perbedaannya Bapak Ibu. Kalau gereja mula-mula itu karena nyaman, waktu itu mereka di Yerusalem, mereka nyaman, bertumbuh, maka Tuhan izinkan aniaya. Sehingga apa? Sehingga mereka menyebar ke berbagai daerah, tetapi mereka tetap membangun kerajaan Allah. Dengan apa? Dengan gaya hidup, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Nah, gereja modern apa Bapak Ibu? Saling menganiaya demi kepentingan masing-masing, akhirnya pecah untuk mencari nyaman masing-masing. Terbalik kan Bapak Ibu? Kalau gereja mula-mula waktu itu karena mereka merasa nyaman, wah di Yerusalem banyak jiwa baru. Akhirnya Tuhan izinkan aniaya, nyebar, jangan cuma kumpul di Yerusalem. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 sudah jelas katakan, tetapi ketika Roh Kudus itu turun ke dalam kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini enggak mereka asik di Yerusalem. Wah, haleluya, puji Tuhan. Tambah jiwa baru lagi, haleluya. Tuhan ngomong bukan cuma di Yerusalem, sampai Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, makanya baru diizinkan terjadi aniaya. Dan akhirnya mereka mulai menyebar. Tapi sekali lagi gaya hidup gereja mula-mula, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 itu sudah terbukti dan teruji, tidak lekang oleh waktu. Sampai hari ini kekristenan boleh ada. Oleh sebab itu kita berdoa, kekristenan tidak berhenti di kita, tapi kekristenan akan terus bergulir dengan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan melalui hidup kita. Amin. Jadi beda sekali lagi seperti saya katakan, gereja modern enggak. Karena punya kepentingan masing-masing, akhirnya saling menganiaya dan merasa teraniaya. Sehingga akhirnya pecah untuk cari apa? Untuk cari nyaman. Ya sekali lagi, biarlah kebenaran ini memerdekakan kita. Yang sudah berlalu ya sudahlah, itu kan salah. Kalau salah, kita sudah tahu itu salah, kita sadar, ya sudah jangan dibuat lagi kesalahan itu, amin.
Makanya berkali-kali dan bertahun-tahun ketika ada orang ngomong, Pak, aku boleh nggak gabung di sini? Ya gereja harus terbuka Bapak Ibu tentunya, nggak boleh ngusir orang yang mau bergabung. Tapi maksud saya gini loh, banyak orang punya alasan gini, aku nggak bertumbuh Pak di sana Pak. Saya mau coba-coba di sini, siapa tahu bertumbuh. Nah kalau konsep bertumbuhnya itu salah Bapak Ibu, sebenarnya yang dicari orang itu bukan bertumbuh, nggak bertumbuh, maaf, sekali lagi maaf. Mungkin kebenaran yang saya sampaikan sepertinya sebuah hal yang keras, tapi saya udah pernah katakan kan, firman Tuhan itu lembut. Yang membuat kita merasa firman Tuhan itu keras kalau hati kita yang keras. Seperti renungan kita kemarin, kalau hati kita itu hanya diisi dengan batu-batu yang keras, paradigma-paradigma yang salah, jadi ketika dengar firman Tuhan bisa berbentur dengan hati yang keras, maka jadi keras. Kan banyak orang ngomong, ya aku nggak bertumbuh di sana Pak. Bukan nggak bertumbuh. Saya selalu ngomong itu bukan nggak bertumbuh, kamu nggak nyaman di situ. Karena di situ ada gesekan. Mungkin di situ kamu merasa kepentinganmu nggak terpenuhi. Iya Pak, pujiannya kering, loh pujiannya lagi yang disalahin. Ya Pak, pendeta khotbahnya itu aja loh, salah lagi pendetanya. Kenapa? Karena kepentingannya udah nggak terpenuhi lagi. Karena sekali lagi hidup tentang Tuhan. Kita berkumpul, bersekutu bersama-sama di tempat ini karena hanya untuk memuliakan Tuhan. Udah titik itu saja. Tapi apa yang terjadi? Itulah realita. Tapi sekali lagi biarlah kebenaran ini membuat kita sama-sama bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dan kita akan berjalan di dalam jalan kebenaran. Yaitu apa? Membangun gaya hidup tubuh Kristus. Yaitu bertekun dalam firman. Dan kita sekarang sudah mulai belajar tentang bertekun dalam persekutuan. Nah, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi Bapak Ibu? Nah, makanya kita kembali ke dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang kelima. Paulus katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kalau kita mau rumah tangga kita mengalami kuasa persekutuan, kalau kita mau komsel kita mengalami kuasa persekutuan, kalau kita mau gereja ini mengalami kuasa persekutuan, maka kita harus sama-sama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Ini yang harus kita lakukan sama-sama. Jadi jangan berharap berbicara tentang pikiran dan perasaan Kristus itu akan tiba-tiba nempel di dalam hidup kita. Kita yang harus menaruh. Arti menaruh itu apa Bapak Ibu? Pikiran dan perasaan itu kan ada di dalam Kristus. Kita ambil, terus kita taruh dalam pikiran kita. Nah, bagaimana caranya? Ya seperti berulang-ulang saya katakan, ujung-ujungnya khotbah saya itu ngajarin apa Bapak Ibu? 4M. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman, dan bagikan firman. Sudah, cuman itu. Karena kalau berbicara tentang pikiran dan perasaan Kristus, secara keseluruhan memang terdapat di dalam yang namanya firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 katakan firman itu telah menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Nah, jadi kalau kita mau dalam hidupmu bersama ada kuasa persekutuan, maka yang harus kita lakukan apa? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yuk sama-sama ikutin saya, angkat tangannya. Mengambil pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, terus taruh dalam hati kita. Amin. Pikiran dan perasaan Kristus itu harus kita taruh dalam pikiran dan perasaan kita. Dan caranya cuma satu. Sama-sama katakan apa? 4M.
Ayo ngomong 4M. Ngomong kanan kiri 4M. Sesederhana itu Bapak Ibu. Makanya saya katakan minggu lalu, orang yang hidupnya sudah terbangun, bertekun dalam firman, ketika meningkat dalam bertekun dalam persekutuan itu hal yang mudah. Tapi kalau kita masih nggak mau bertekun dalam firman, itu tadi, ujung-ujungnya keluargamu cuma tempat ngumpul. Karena semua masing-masing masih pakai pikiran dan kehendak sendiri. Nyanyinya sih boleh gini, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Nyanyinya sih boleh gitu. Tapi kenyataannya, realitanya yang jadi siapa? Pikiranku, perasaanku, dan kehendakku. Makanya kenapa ada orang yang kecewa dengan suaminya, kecewa dengan istrinya, kecewa dengan anaknya, kecewa dengan orang tuanya, kecewa dengan PKS-nya, kecewa dengan pemimpinnya, kecewa dengan pendetanya, semua dijadiin kecewa. Tapi come on, hari ini yuk kita kembali kepada firman Tuhan, amin. Taruh pikiran dan perasaan Kristus. Nah, secara khusus kita mau belajar dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Tentu sekali lagi bicara tentang pikiran dan perasaan Kristus itu secara keseluruhan itu ada di dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan itu Allah sendiri. Tetapi dari Filipi pasalnya yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ada 5 hal paling tidak pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus yang harus kita taruh dalam hidup kita. Saya baca dulu Bapak Ibu, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, paling tidak dari ayat-ayat ini kita akan menemukan 5 pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus, dan 5 hal itulah yang harus kita taruh dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita bisa mempraktekkan apa yang namanya persekutuan tadi. Karena ingat sekali lagi, tanpa adanya persekutuan yang muncul adalah apa? Perseteruan. Nah, hal yang pertama adalah melepaskan hak. Ini pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Melepaskan hak. Sama-sama katakan apa? Melepaskan hak. Seperti seorang budak yang telah dibeli oleh tuannya. Bukankah di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 katakan bahwa kita ini telah ditebus dan harganya telah lunas dibayar, sehingga kita ini bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan. Makanya berkali-kali saya katakan orang Kristen harus ngerti ayat ini, sehingga baru boleh nyanyi lagu yang suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Engkau gak jawab juga gak apa-apa Tuhan. Walaupun saya selalu ngomong Tuhan sih selalu jawab kok. Cuman jawaban Tuhan itu bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Nah, masalahnya kalau dari ekspektasi kita, Tuhan jawab itu cuman satu, yaitu iya. Kalau Tuhan jawab tidak, berarti Tuhan tidak. Loh, kan salah. Kita tertipu oleh iblis, sehingga kita mulai kecewa dan menolak Tuhan. Tapi come on, hari ini hal yang pertama berbicara tentang melepaskan hak. Itu berbicara yuk kita ingat, hidup ini bukan tentang Tuhan, bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita ini sudah dibayar lunas.
Hidup ini punya Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah beli barang, terus sudah lunas Bapak Ibu bayar, yang punya hak untuk melakukan apapun dengan barang itu siapa Bapak Ibu? Ya kita yang beli. Habis kita bayar, sudah bayar, lunas, aku bawa, terus kita lempar gini. Bak. Emang punya toko tuh, gak boleh gitu Pak, gak boleh, gak bisa. Loh, ini kan hak saya. Kamu kan sudah melepaskan haknya itu kepada saya. Ini kan sudah punya aku banting, ku lempar, ku kasih orang, kan hak saya. Walaupun saya percaya kita juga nggak akan lakukan hal itu kan. Apalagi Bapak kita di surga. Yang firman Tuhan katakan apa? Bapak yang jahat sekalipun nggak akan memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Nggak akan memberikan ular bagi anaknya yang minta ikan. Nah kita beli handphone aja, kita sudah bayar lunas, itu jadi hak kita 100%, ya kita nggak bakalan banting, malah dielus-elus, dijaga baik-baik. Dikasih cover lagi supaya nggak lecet, dikasih anti gores lagi. Betul Bapak Ibu. Nah jadi saya mau katakan seperti ini loh Bapak Ibu, bicara tentang melepaskan hak, ada begitu banyak orang yang tertipu. Rasanya kalau melepaskan hak itu nanti ada sesuatu yang hilang dari diriku. Padahal sebenarnya melepaskan hak itu sama dengan fokus melakukan kewajiban. Tapi bertahun-tahun kita tertipu kalau melepaskan hak itu artinya ada sesuatu yang hilang dari kita. Loh sama seperti Yesus Bapak Ibu di Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 tadi. Dia itu Allah, dia itu Tuhan, dia esensinya itu gak akan pernah berubah. Waktu dia melepaskan haknya dalam segala kemuliaannya, dia turun ke dalam dunia, apakah esensi kealahannya hilang? Enggak. Tapi Yesus datang ke dalam dunia, dia fokus mau melakukan kewajibannya, yaitu apa? Untuk menyelamatkan umat miliknya. Jadi bicara tentang melepaskan hak, jangan lagi tertipu, berarti nanti ada sesuatu yang hilang dong dari saya. Enggak. Makanya kita harus mati ego. Makanya ada prinsip yang berulang-ulang saya ajar. Pada saat kita apa? Sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan menerima hak kita. Sekali lagi berbicara tentang melepaskan hak, itu artinya kita fokus melakukan kewajiban kita. Contoh suami istri, engkau harus melepaskan hakmu. Bahkan Paulus kan pernah kata, tubuhmu itu milikku, tubuhku milikmu, itu suami istri. Uangmu, uangku, uangku, itu dia. Uangmu, uangku, 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 aduh cilaka. Uangmu, uangku, uangku, uangmu. Nah, tapi kan orang berpikir seperti itu tadi, melepaskan hak berarti ada sesuatu yang hilang, padahal enggak Bapak Ibu. Bagi saya melepaskan hak itu, saya hanya fokus melakukan apa yang jadi kewajiban saya. Contoh sederhana, haknya suami, apa haknya suami Bapak Ibu? Dihormati sebagai kepala keluarga kan? Haknya istri apa? Dikasihi. Nah, padahal Tuhan ngomongnya ngajarin kita untuk melakukan kewajiban kita. Maka di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 katakan gini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Yang nyuruh siapa? Tuhan. Fokus aja sama kewajibanmu istri-istri. Haleluya. Kewajibanmu apa? Tunduk sama suamimu. Ayat 33 dikatakan apa? Bagaimanapun juga. Artinya apa? Bagaimanapun juga itu artinya apa? Ya bagaimanapun juga model suamimu, kewajibanmu hai istri-istri tunduk. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bagaimanapun juga model istrimu. Mau istrimu seharian gini, kasihi
Kasih. Fokus aja sama kewajiban. Ketika sama-sama fokus melakukan kewajiban, kita terima hak enggak? Ketika suami fokus hanya melakukan kewajibannya, enggak menuntut hak dia untuk dihormati, tapi dia fokus melakukan kewajibannya, mengasihi istri. Istri sama-sama dia fokus melakukan kewajibannya untuk tunduk kepada suaminya. Sama-sama dapat haknya enggak? Dapat. Istri mendapatkan hak dikasihi karena suaminya melakukan kewajibannya. Sebaliknya, suami mendapat haknya dihormati karena istrinya tunduk dan hormat pada dia. Nah, tapi sering kali kita tertipu oleh iblis memainkan perasaan dan ego kita. Seakan-akan kalau melepaskan hak itu kita kehilangan sesuatu. Enggak. Bagi saya melepaskan hak itu artinya fokus melakukan kewajiban. Sama seperti budak tadi yang saya gambarkan. Sepertinya dia harus melepaskan hak, apakah dia kehilangan apa yang harus menjadi bagian dia? Enggak. Tapi ketika dia menjadi hamba yang baik, yang fokus hanya melayani tuannya. Aku sudah dibeli oleh Tuanku, aku akan memberikan yang terbaik untuk Tuanku, aku akan melayani dengan maksimal kepada Tuanku. Maka dia akan jalani hidupnya dengan penuh sukacita. Makanya kalau Bapak Ibu ingat di perjanjian lama, bahkan kan di perjanjian lama kan diajar, budak-budak itu hanya boleh berapa tahun? 6 tahun. Pada tahun yang ke-7 mereka harus dibebaskan. Tapi kan ada budak-budak karena dia ngerti prinsip ini, dia milik tuannya dan dia memberikan yang terbaik kepada tuannya, sehingga dia mengasihi tuannya. Dia ngomong apa? Aku gak mau keluar dari rumahmu. Makanya tuannya harus bawa kemana? Ke daun pintu, terus ini ya, telinganya harus ditindik, cekrek, dikasih tanda. Wow. Keren Bapak Ibu kalau kita belajar bicara melepaskan hak dan kita bisa melakukan. Tapi kalau semua mempertahankan haknya, ya sudah bubar. Semua bisa ngomong punya hak. Kalau rumah tangganya mau cerai, minta tolonglah Bapak bela saya. Saya kan punya hak berbahagia Pak. Bertahun-tahun saya sudah menderita Pak dengan dia Pak. Saya kan punya hak bahagia Pak. Waduh, suruh saya mensahkan perceraian, nggak bakalan. Apalagi zaman sekarang, me time sih nggak salah Bapak Ibu, me time nggak salah. Apa yang saya sampaikan ini bicara tentang sikap hati loh Bapak Ibu. Berapa banyak rumah tangga akhirnya, aku kan punya waktu, aku kan perlu me time, aku perlu waktu sendiri, aku capek ngurusin rumah tangga. Loh, iya. Sekali lagi melepaskan hak itu fokus melakukan kewajiban. Kalau ngomong hak, semua orang punya hak Bapak Ibu. Jadi sekali lagi hari-hari ini saya sangat-sangat meremat. Saya bersyukur sih dalam rumah tangga kami praktek hal ini. Nggak ada yang nuntut satu dengan yang lain, fokus aja lakukan kewajiban saya, pokoknya ngasih istri saya pokoknya tunduk sama saya. Saya belajar untuk jadi orang tua yang baik bagi anak-anak, anak-anak berusaha jadi anak yang baik bagi saya. Apalagi hari-hari seperti yang saya katakan ketika papa sakit, kalau bicara soal hak semua punya hak. Aku juga udah capek, aku punya hak juga dong istirahat, kalian sih enak. Nggak di rumah, nggak serumah dengan papa, oh semua bisa merasa punya hak. Kami juga punya hak, uang kami ini juga untuk anak-anak kami, untuk kuliah anak kami, semua punya hak. Kalau semua mau menuntut haknya masing-masing, bubar. Makanya come on, pagi hari ini kebenaran yang pertama berbicara tentang pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruh dalam hidup kita, yaitu melepaskan hak. Yesus sendiri sudah jadi teladan bagi kita. Tadi ayat katakan dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia lepaskan haknya. Sekali lagi bicara melepaskan hak itu bicara tentang apa? Dia fokus datang ke dalam dunia untuk melakukan kewajibannya, karya salib. Makanya sampai di Taman Getsemani, secara daging dia katakan, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya.
Sekiranya mungkin Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Karena Yesus tahu kewajibannya datang ke dalam dunia itu cuma satu, salib. Dan dia fokus pada hal itu. Kalau dia mau mempertahankan haknya, dia bisa langsung berubah di Taman Getsemani. Cekreng, aku Tuhan, Almighty Power. Jebret, semua selesai. Enggak tuh. Tapi berapa banyak orang yang berusaha antara melepaskan hak dengan konsep yang salah, akhirnya konsepnya nanti konsep yang kelima, harusnya rela berkorban. Tapi yang selama ini cuman mengalah. Sudah sampai nggak tahan lagi, akhirnya bertahun-tahun aku ngalah terus Pak, bertahun-tahun aku selalu terima Pak, sekarang aku juga punya hak untuk bahagia Pak. Wah, kan sudah mulai. Makanya konsep melepaskan haknya jangan salah. Seakan-akan kalau kita melepaskan hak kita akan kehilangan sesuatu. Enggak Bapak Ibu. Percayalah ketika engkau melepaskan hakmu itu fokus melakukan kewajibanmu, engkau akan terima. Tapi kata kuncinya harus sama-sama. Suami istri, orang tua sama-sama. Anggota komsel semua sama-sama. Jangan punya kepentingan masing-masing, walaupun mungkin ada orang tipe seperti itu, menggunakan aji mumpung. Nah ini komselnya aku cari yang komsel orang kaya semua deh. Nah nanti kalau punya utang aku supaya bisa minta tolong. Waktu minta tolongnya, tolong. Habis itu nggak bayar hutang kabur. Pindah komsel lagi, nanti kalau semua komsel sudah didatengin, pindah gereja. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Makanya semua masing-masing sama-sama. Jangan punya kepentingan yang tersembunyi. Enggak ada hidden agenda dalam hidup kita. Kalau dalam rumah tangga masih ada hidden agenda. Kalau dalam komsel masih ada hidden agenda, agenda tersembunyi. Aduh, bahaya Bapak Ibu. Jadi come on, masing-masing katakan sama-sama 1, 2, 3, melepaskan hak. Artinya apa? Fokus saja lakukan kewajiban. Oh ya, aku sebagai suami itu harus mengasihi. Udah stop di situ. Oh aku istri, aku harus tunduk. Iya. Oh aku anak, aku harus hormat orang tua. Oh aku orang tua, kewajiban aku tidak membuat sakit hati anakku. Anggota komsel, anggota gereja, fokus saya sebagai hamba Tuhan, pokoknya aku melayani. Aku gak nuntut, aku ini penatua harus dihormati. Pakai ayat lagi. Bukankah orang yang menyampaikan firman Tuhan harus dihormati berapa kali? 2. Itu ayat gak boleh saya yang pakai. Ayat itu harus dipraktekkan oleh jemaat. Oh terima kasih Bapak Gembala sudah ngajar dengan baik, aku respect. Nah seperti itu. Jadi jangan salah pakai ayat Bapak Ibu. Sama seperti hari-hari ini, besok saya mau jelasin. Bicara soal tanah hati. Kalau benih firman itu akan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat buahnya. Itu kan bicara hati kita harus benar ketika ada firman Tuhan, maka akan hidup kita ini semakin seperti Kristus berbuahnya. Tapi ayat itu dipakai untuk apa? Tuhan berkatilah yang memberi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali, enggak nyambung. Itu ayat ngomong tentang kita berbuah yang semakin banyak, nuntut Tuhan untuk berkati kita 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ini kadang orang Kristen itulah ego, pakai ayat untuk bahasa aslinya kalau Paulus ngomong untuk perutnya pakainya ayat Bapak Ibu. Maaf kalau cuma yang bisa pakai ayat, setan juga pakai ayat Bapak Ibu. Maaf. Tapi ini come on, kita harus mengalami pencerahan oleh Roh Kudus sendiri supaya kita semakin ngerti firman Tuhan. Amin. Jadi pagi hari ini baru satu pikiran dan perasaan Kristus. Sekali lagi ngomong sama-sama, melepaskan hak. Pakai geraknya, biar merema Bapak Ibu. Melepaskan hak. Artinya fokus melakukan kewajiban. Amin. Di posisi apapun engkau, sebagai jemaat, lakukan kewajibanmu.
datang menyembah Tuhan dengan hati bersyukur. Apa yang harus engkau lakukan, lakukan sudah. Nggak usah nuntut, diperhatikan, nanti nggak dibesuk, ngambek. Padahal aku nih mengembalikan persepuluhan rajin loh, boleh dicek sama Tini loh. Mana aku persembahanku paling banyak, ada apa-apa aku paling aktif. Ini aku sakit nggak pernah dibesuk. Wah, kan mulai menuntut lagi. Pindah lagi. Come on, please. Sudahlah. Kita bangun gaya hidup kerajaan Allah, amin. Supaya melalui hidup kita ada begitu banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus, amin. Saya minta maaf, waktunya sudah lewat 5 menit. Gak terasa Bapak Ibu ya. Ini baru satu, gak apa-apa, ini sepanjang setengah tahun ke depan nanti kita akan belajar tentang hal-hal ini. Sampai benar-benar nancep Bapak Ibu. Hari ini baru melepaskan hak. Oke, langsung saja multimedia kasih info sepekan, nanti baru kita akan tutup dalam doa, amin. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru di Sekolah Tunas Pelita Bangsa Jambi untuk nursery atau kelas bermain, TK, dan SD. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di flyer berikut. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 pada jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Kita nyanyi lagu yang tadi, mengiringmu seumur hidupku. Kita mau belajar untuk melepaskan hak kita. Sekali lagi arti melepaskan hak itu fokus kepada kewajiban kita. Fokus saja pada kewajiban kita masing-masing. Maka saya percaya pada saat yang sama kita akan menerima hak kita, amin. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakan. Sekali lagi berkatakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku yang ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi bencana di dalam tangan-Mu. Kami mau percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena sekali lagi hidup bukan tentang kami, tapi hidup tentang Engkau. Engkau sudah menebus hidup kami.
Sebab itu biarlah kami fokus melakukan kewajiban kami sebagai milik-Mu, yaitu memuliakan nama-Mu. Dimulai dari hidup pribadi kami yang melakukan firman-Mu. Di dalam rumah tangga kami fokus melakukan kewajiban kami, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Di dalam komunitas sel, di dalam berjemaat dan bergereja, kami tidak lagi menuntut hak kami, tapi kami hanya mau fokus melakukan kewajiban kami. Sebagai penatua, sebagai pelayan, sebagai pemimpin, sebagai jemaat, apapun bagian kami Tuhan, kami tidak mau lagi menuntut hak kami, tapi kami mau melepaskan hak kami. Itu kami fokus melakukan kewajiban kami, supaya kami mengalami kuasa persekutuan itu dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam komunitas sel kami, dalam gereja kami. Supaya Kisah Para Rasul 2 ayat 43-47 digenapi Tuhan. Ada mujizat, ada kuasa, ada tuaian jiwa-jiwa terjadi hari-hari ini. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah masing-masing, biarlah tangan kuasa-Mu menyertai setiap kami. Dan kami tetap percaya janji firman-Mu bagi orang-orang yang beribadah kepadamu. Engkau memberkati makanannya, Engkau memberkati minumannya, Engkau menjauhkan dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya perlindungan-Mu Tuhan. Maka kami tetap percaya Engkau Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebab itu kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima, mari katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.